Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, di pertemuan kali ini adalah sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelum saya mulai pelajaran, tentunya kabar kalian baik kan hari ini, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah memahami, mudah menangkap materi yang saya sampaikan. Anak-anak semuanya, pelajaran kali ini adalah tentang inventor assembly. Assembly itu mungkin di bahasa kita lebih ke perakitan. Nah, salah satu menu di inventor itu disediakan menu perakitan atau merakit part-part yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya saya buka inventornya. Kemudian kita akan ditampilkan menu seperti ini, atau kita bisa lewat new dan pilih seperti ini. Jadi kalau kita diberikan pilihan seperti ini, yang ini adalah inventor part, kemudian ini adalah inventor assembly, yang ini adalah inventor drawing, dan yang terakhir paling bawah ini adalah inventor presentation. Nah, kali ini kita ke yang nomor 2 yaitu inventor assembly. Dari sekian pilihan kita gunakan standar MMIAM. Jadi ingat-ingat ya, standar MMIAM. IAM itu inventor assembly. Klik, kemudian create. Nah, setelah masuk kalian akan disuguhkan menu seperti ini. Kemudian kita import part yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya saya cek dulu file yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kamu pastikan tersimpan di partisi mana, folder apa itu sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini yang rencana nanti saya import. Ini yang saya import untuk kita rakit jadi satu. Caranya untuk mengimport, pilih place, kalian akan dihadap seperti ini. Kalian gunakan yang paling atas dulu, pilih place, kemudian masuk ke folder yang kita tuju. Nah, boleh diambil semuanya, boleh diambil satu-satu. Saya ambil satu-satu saja biar kalian mudah memahami. Saya ambil yang paling utama. Paling utama sebagai rujukan untuk part-part yang lain. Saya ambil yang mur pengikat dulu, open. Nah, setelah itu kalian klik. Nah, setelah itu pada sisi yang lain itu klik kanan dan OK. Kalau kita klik normal maka akan ada gambar seperti ini lagi, walaupun bisa dihapus sebenarnya. Kemudian saya posisikan pada view yang mudah kita untuk melakukan perakitan. Posisikan, kemudian kita atur isometriknya. Nah, setelah itu saya lakukan penyetingan pada bagian ini, drop down list, pilih set current view as home, pilih fit to view. Tujuannya apa fit to view? Seandainya nanti ini kita lakukan putaran yang menyulitkan kita untuk mengembalikan ke posisi awal, karena kita sudah setting, tinggal klik gambar rumah ini, klik, maka akan kembali ke posisi awal. Nah, karena ini sebagai dudukan utama, agar tidak nanti berubah-ubah, misalnya gini nanti berubah-ubah, pindah-pindah begini, maka ini saya klik kanan, pilih grounded. Kita lakukan grounded. Nah, ini sudah nggak bisa berubah, nggak bisa bergerak sana kemari. Berikutnya kita ambil part yang lain, kembali ke place lagi, masuk ke folder yang kita tuju. Langsung saya ambil dua-duanya, handle sama poros. Saya klik tekan kontrol dan saya ambil handle sama poros, open.
seperti ini. Kemudian kita klik sama seperti tadi, kita klik kanan, oke. Nah, kemudian untuk melakukan perakitan, kita harus tahu part mana yang diarahkan ke pasangan yang mana. Yang pertama adalah ini, bagian yang ini, ulir yang lebih pendek ini saya arahkan ke bagian ini. Nah, sebenarnya ada banyak cara. Cara untuk melakukan perakitan, misalnya kita posisikan dulu, misalnya. Ini saya pilih rotate klik. Ini kita posisikan dulu seperti ini misalnya. Walaupun sebenarnya tidak diposisikan pun tidak masalah. Setelah sudah, saya klik ini, saya arah ke sini misalnya. Kemudian saya menuju ke constraint, klik constraint. Nah, constraint ini harus dijadikan pilihan mate, ada angle, ada tangen, ada insert, dan ada symmetry. Saya pilih insert misalnya. Klik insert. Saya cari yang sekiranya nanti sebagai rujukan untuk dilakukan pertemuan perakitan. Saya pilih ini. Pastikan ini ada lingkaran dan ada garis sumbunya. Klik di sini. Kalau saya besarkan, klik di sini. Nah, klik sini. Kemudian berpasangan dengan ini. Pasangannya nanti yang kita klik tadi itu ketemunya di mana? Ketemunya dari sisi ini. Kita klik dan nanti akan ada suara yang menunjukkan seperti ini. Nah, ini yang seperti ini. Dalam perakitan berikutnya untuk yang kedua, kita sebenarnya gunakan insert lagi bisa. Atau saya coba dengan yang lain. Ini kalau sudah saya tidak melakukan menu seperti lagi, kita klik OK. Kemudian saya lakukan pakai mid misalnya. Ini saya rubah dulu posisinya. Ini saya move misalnya. Jadi sebenarnya pakai insert boleh, pakai mode boleh. Saya coba pakai insert lagi. Constraint, kemudian sebagai insert, saya cari ini sebagai dudukan. Kemudian saya temukan dengan ini. Temukan dengan bagian ini misalnya. Kita harus tahu apa ini tepi edge mana yang ada sesuai dengan yang kita tujukan. Nanti jadinya seperti ini. Atau mungkin saya gunakan mid misalnya. Ini anggapannya saya ulangi. Ini saya kembalikan. Saya pakai constraint, saya pakai mid. Mid ini, lalu mid kita harus tahu rujukannya seperti ini. Nah, saya ketemukan dengan bagian yang ini. Sama, kita harus tahu sumbunya. Nah, seperti ini. Kemudian pergeserannya ini kita lakukan dengan angka. Misalnya ini kita balik seperti ini akan terbalik. Ini seperti ini. Kalau seperti ini baru kita atur di sini angkanya sekiranya coba kita coba dengan 10. Maka ini akan bergeser. Saya cancel. Saya coba lagi, saya gunakan ini tentunya dengan ini. Oke. Kemudian play. Ini masih bisa digeser. Ini kalau kita pakai mid. Oke. Saya ulang, saya coba lagi pakai join misalnya. Oke. Saya pakai join. Ini saya joinkan dengan ini. Nah, seperti ini.
ada gerakannya sama saja, oke. Nah, seperti ini ya cara melakukan assembly. Jadi kita prinsipnya kita siapkan dulu filenya dalam satu folder, file-file IPT itu, kemudian kita lakukan perakitan. Nah, terakhir ini kita simpan, tentunya disimpan dalam folder yang sama tadi. Caranya klik save, kemudian pilih folder yang kita gunakan untuk penyimpanan, folder yang sama sebelumnya, dan namai file assembly tersebut. Saya namai pengikat assembly. Dan saya save. Kita cek di folder yang sudah kita buat. Nah, ini sudah ada. Ini kalau kita lihat detailnya, nah ini filenya. Kalau ini inventor part, ini inventor assembly. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.